Pemirsa, seorang pria nekat membunuh istri dan anak mantan bosnya dengan cara yang cukup keji. Jasad kedua korban ditemukan terpisah di dalam rumahnya. Sang ibu ditemukan di dalam garasi mobil, sedangkan sang anak ditemukan di dalam kamar tidurnya. Lalu apa yang melatar belakangi kasus pembunuhan ini? Ikuti penelusuran tim menyikap tabir dari Palembang, Sumatera Selatan bersama saya, Yohana Gabriela. Pagi-paginya, yang pelaku ini mungkin cuci tangan, mengambil pisau. Posisinya itu terlentang ke sana, telah bersimbah darah. Lalu dia meludahi saya gitu. Setelah dia meludahi saya langsung menusuk korban itu. Siang itu, 2 kantong mayat dikeluarkan dari dalam rumah di Jalan Macan Lindungan RT 3 RW 3, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Sejumlah warga pun berkerumun di sekitar rumah yang ditempati oleh keluarga Anung Kurniawan ini. Rupanya telah terjadi peristiwa pembunuhan di rumah Anung. Korbannya Wasilah dan Farah Atika Aulia Putri yang tak lain adalah istri dan anak Anung. Wasilah ditemukan bersimbah darah dengan sejumlah luka tusukan senjata tajam di garasi mobil, sedangkan Farah ditemukan di dalam kamar tidurnya. Aparat kepolisian yang melakukan olah TKP menemukan 2 bilah pisau yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi korban. Untuk keperluan penyelidikan, jasad ibu dan anak ini kemudian dilarikan ke rumah sakit setempat untuk dilakukan autopsi. Tak butuh waktu lama, tim gabungan Polda Sumatera Selatan dan Polrestabes Palembang meringkus pelaku pembunuhan. Namanya Heri Suganda. Ia merupakan mantan karyawan Anung, suami korban. Inilah detik-detik di mana pelaku diminta untuk mencari barang bukti yang ia buang di sebuah rawa tak jauh dari rumah korban. Belakang perumahan mana kau nih? Ah, tidak lewat sini dia. Masuk lagi ini. Sini. Video. Ah, ini sudah. Terus. Sini. Yes. Sampai akhirnya, telepon genggam milik pelaku yang sempat dibuang berhasil ditemukan. Nah, dalam ini. Nah, HP. Polisi juga menggeledah sebuah rumah kosong di sekitar rumah korban. Kunci. Itu celana dulu. Tisu apa plastik nih? Ada tisu lagi kan? Ya udah deh, foto lagi dah. Terus. Ini. HP belum HP di mana HP? Di dalam rumah kosong ini, pelaku sempat mengganti pakaiannya yang berlumuran darah.
Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, polisi akhirnya menetapkan Heri Suganda sebagai tersangka. Rekaman kamera pengintai atau CCTV yang didapat polisi memperkuat keterlibatan Suganda dalam kasus pembunuhan ini. Beberapa saat sebelum peristiwa pembunuhan, Suganda terlihat berjalan menuju rumah korban. Di CCTV lain, Suganda terlihat berjalan menuju dapur tempat kosnya untuk mengambil sebilah pisau di dapur. Ia juga sempat menemui Subandi, penjaga kosan. Dan setelah itu, Suganda pun pergi dari kosan dengan menggunakan ojek online. Di tempat inilah Suganda tinggal. Dan ia baru 3 hari menyewa kamar kos di tempat ini. Kepada kami, Subandi, penjaga kos, membenarkan kalau pisau yang digunakan oleh Suganda untuk menikam korban merupakan pisau yang ada di tempat kos. Pisau itu biasa digunakan oleh anak-anak kos, itu di dapur umum. Mungkin pada saat itu anak-anak memakai, lupa naruh kembali. Jadi pada saat itu juga hari yang pagi-paginya, yang pelaku ini mungkin cuci tangan, mengambil pisau tanpa pengetahuan anak-anak kos. Lalu, apa alasan Suganda menghabisi istri dan anak mantan bosnya itu? Pembunuhan ini ada yang nyuruh, itu benar atau enggak? Sebenarnya sih ada yang nyuruh sih, Pak. Tapi karena nggak ada bukti kuat, ya sudahlah. Jadi biar aku aja. Heri Suganda, pelaku pembunuhan ibu dan anak di kota Palembang, ternyata memang sudah merencanakan pembunuhan. Terbukti ia sudah membawa senjata tajam dari tempat kosnya untuk dibawa ke rumah korban. Ia pun juga mengaku bahwa target utama pembunuhan sebenarnya adalah suami korban. Pagi-paginya, yang pelaku ini mungkin cuci tangan, mengambil pisau. Posisinya itu terlentang ke sana, telah bersimbah darah. Lalu dia meludahi saya gitu. Setelah dia meludahi saya langsung menusuk korban itu. Kabar soal tewasnya ibu dan anak di tangan mantan karyawan menggiring langkah tim menyingkap tabir ke kota Palembang, Sumatera Selatan. Kami pun menuju Mapolrestabes Palembang untuk mewawancarai pelaku. Pemirsa, malam ini tim menyingkap tabir diberikan kesempatan untuk mewawancarai secara eksklusif tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di kota Palembang. Ikuti kami. Kepada kami, Heri Suganda mengungkapkan alasannya kenapa ia tega menghabisi istri dan anak mantan bosnya itu. Mas Ganda, jelaskan dong sebetulnya bagaimana awal mula melakukan pembunuhan ini? Awal mula sih ini bertamu gitu Mbak ke rumah korban itu kan.
Nah, saya bertamu, lalu dibukain pintu sama si korban itu. Terus saya nanya suaminya kan, ya, dia bilang suaminya lagi di luar, Pak. Saya nanya, terus suaminya lagi ada kerjaan nggak? Ya coba kamu samperin aja langsung ke tempat kerjaannya kan. Lalu saya ini minta berasan uang itu Pak, 25.000 lah buat ongkos ojek itu Pak. Lalu istrinya bilang nggak ada saya uang ini ya. Terus saya terus neken kan jago, minta lah Mbak jago uang 25.000 untuk ongkos ini ojek nyusul ke sana kan jago. Dia masih bilang ngomong nggak ada ini Heri. Terus saya bilang jago masa jago istri bos nggak ada uang jago. Masih dia ngomong nggak ada kan. Saya ngomong lagi jago. Itu kan Pak Andung kan emang dapat proyek itu kan puluhan juta itu Mbak jago. Nggak ada dia masih ngomong. Terus ada omongan nggak enak ke dia si korban tuh Pak. Saya ngomong bahwa dia tuh kumpul kebu di dalam rumah tuh Pak sama kakaknya sendiri Pak. Lalu saya bilang ini kan kawin siri sama kakaknya tuh Pak di dalam rumah tuh kan. Lalu dia nggak senang kan dengan omongan saya tadi tuh. Lalu dia meludahi saya gitu. Setelah dia meludahi saya langsung nusuk ke korban itu Pak. Berarti memang udah berencana dong karena sudah ada senjata tajam di kantong Mas Hendra. Iya memang ada rencana, tapi rencana sih mau ke suaminya itu Mbak. Nah, berhubung karena cekcok dengan istrinya tadi ya istrinya yang akhirnya. Kenapa suaminya yang pengen Mas bunuh? Ya, karena saya ngerasa sakit hati Mbak udah. Karena dia udah sering sekali dia permainkan saya itu Mbak. Dari faktor gaji, dari apa aja tuh dia sering sekali ngerendahin saya itu Mbak. Ya soal gaji itu aja dia pas pegawai Pertamina itu masih kurang 2 juta Mbak. Belum yang kerjaan yang lain-lain itu juga belum dibayar sama dia Mbak. Setelah itu apa yang Mas lakukan? Setelah itu saya masih di dalam rumah itu Mbak. Sekitar 15 menit 20 menitan itu. Itu ada anaknya yang kecil itu yang lanang itu Mbak. Saya suruh keluar kan. Anak yang kecil itu ketakutan lihat ibunya sama mbaknya itu udah nggak bernyawa lagi tuh kan. Dia bilang, Om jangan sakiti saya Om ya. Enggak jago, Om nggak bakal nyakiti jago. Ya, setelah itu bapaknya datang gitu Mbak. Sama temannya kan 3 orang gitu Mbak. Ditambah ada warga-warga itulah kan. Saya lihat ini langsung saya keluar dari pintu dapur meloncat ke dinding belakang itu Mbak. Yalah saya masuk ke rawa-rawa itu Mbak. Di rawa itu saya bersumputan itu Mbak sampai jam 6 sore itu Mbak. Jam 6 sore saya naik masuk ke perumahan kosong itu Mbak. Di dekat TKP itu lah. Kebetulan perumahan itu kan nggak dikunci itu jendela belakang. Jadi saya masuk sempat ganti baju lah. Saya lihat ada baju tukang itu kan Pak. Jadi saya bersingitan di situ Pak sampai jam 4:30 subuh. 4:30 subuh saya keluar, saya berjalan ke daerah Palimo tuh KM 5. Di KM 5 itu saya naik ojek ke KM 11 ke Sanjaya itu Pak. Ke rumah saudara saya Pak. Hal mengejutkan keluar dari mulut Suganda. Dari pengakuannya, ada orang lain yang menyuruhnya untuk melakukan pembunuhan ini. Katanya pembunuhan ini ada yang nyuruh, itu benar atau enggak? Sebenarnya sih ada yang nyuruh sih Mbak, tapi karena nggak ada bukti kuat ya sudahlah, jadi biar aku aja. Emang siapa yang nyuruh? Nggak perlu ini lah. Biarlah saya aja yang jalani hukuman ini Mbak. Karena nggak ada bukti-bukti kuat itu Mbak, jadi sudahlah. Kapolrestabes Palembang Komisaris Besar Polisi Haryo Sugihartono menegaskan, sejauh ini belum ada tersangka lain dalam kasus ini. Pak Kapolrestabes, bisa dijelaskan sebetulnya motif dibalik pembunuhan ibu dan anak ini seperti apa Pak? Tidak lain dan tidak bukan adalah motifnya dendam. Dendam terhadap suami korban atau orang tua daripada korban yang kebetulan tersangka ini adalah pegawainya, tidak pekerjanya. Baik, lalu apakah ada kemungkinan tersangka atau pelaku lain dibalik pembunuhan ini? Hingga saat ini dapat kami sampaikan kepada seluruh pemirsa bahwasanya belum ada atau tidak ada hingga saat ini tersangka lain yang terlibat dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang telah direncanakan oleh tersangka. Jadi dapat kami sampaikan memang pada awalnya dalam situasi yang tidak stabil, tersangka ini mencoba mengalihkan perhatian konsentrasi penyidik sehingga dengan demikian berupaya beralibi. Heri Suganda,
kini harus menjalani hari-harinya dari balik jeruji besi penjara. Perbuatannya benar-benar membuat warga Kota Palembang heboh. Tapi juga ada informasi yang beredar bahwa pembunuhan ini juga motifnya dari dendam, bahwa ada uang yang belum dibayarkan dari bapak kepada pelaku. Ini benar atau tidak, Pak? Pagi-paginya yang pelaku ini mungkin cuci tangan, mengambil pisau. Posisinya itu terlentang ke sana, lah bersimbah darah. Lalu dia meludahi saya gitu. Setelah dia meludahi saya langsung menusuk korban itu. Di rumah inilah keluarga Anung Kurniawan tinggal. Dan di rumah ini juga istri dan anak Anung tewas terbunuh. Pemirsa, saat ini kita sudah berada di tempat kejadian perkara yang juga merupakan rumah dari korban. Saya akan langsung menanyakan suami dari korban di rumah ini. Tetap bersama dengan kami. Sebelumnya turut berduka cita atas kehilangan istri Bapak dan juga anak Bapak. Ini bisa dijelaskan, Pak, awal mula mengetahui kejadian ini seperti apa, Pak? Awal mulanya saya ditelepon sama anak saya, yang gadis itu kan. Ditelepon, Pak, tolong Pak, cepat balik Pak, itu ada orang gitu, kayak gitu. Terus aku buru-buru balik kan. Terus sampai sini, saya gedor-gedor pintu sini, garasi. Terus ini aku gedor-gedor, lama nggak ada respon. Aku lari ke belakang, aku dobrak ini nggak kena, terus jebol sana pintu nggak kena, terus aku lari lagi, manggil kawannya itu yang antar itu, suruh dobrak ini, tapi aku buka jendela, anakku, yang kecil itu lagi situ, lah duduk kayak gini. Bisa ditunjukin, Pak, lokasinya? Nah, ke kamar sini, ini posisi Mbak di sini. Oke, bisa ditunjukkan, Pak, seperti apa dan posisi jelasnya? Posisinya itu terlentang ke sana. Itu. Oh, ini terlentang? Iya, ke sana. Lah bersimbah darah semua, udah banyak tusukan. Oke. Lalu untuk istri Bapak di mana lokasinya, Pak? Istri saya di garasi. Di sini. Jadi dia mau lari ke sana. Akhirnya di sini dipakai gancu, dipukul pakai gancu di sini. Menyangka nggak sih, Pak, bahwa pelaku ini yang tega melakukan hal itu? Nggak nyangka sama sekali, karena ya orang-orang taman kan kenal sama dia, kayaknya orangnya kan pendiam kayak gitu, kayaknya nggak mungkin tadinya itu kan. Dia pernah ada masalah dengan Bapak sehingga dia tega melakukan hal ini atau seperti apa, Pak? Kalau masalah dengan saya itu nggak ada sama sekali itu. Tapi juga ada informasi yang beredar bahwa pembunuhan ini juga motifnya dari dendam, bahwa ada uang yang belum dibayarkan dari Bapak kepada pelaku. Ini benar atau tidak, Pak? Itu alasan dia aja itu. Sebenarnya tuh udah dibayar semua, karena dulu kan setahun yang lewat itu borongan penembangan pohon itu ada orang 5. Itu yang borong itu Ipul itu. Jadi sisanya setiap orang itu dapat 1.300.000. Tapi karena dia pergi ke Rio, jadi dikasihkan sama orang tuanya itu. Ini ada juga kabar yang beredar, ada juga isu perselingkuhan di dalamnya. Ini benar, Pak? Itu bohong aja itu alasan dia aja. Dia alasan itu. Jadi ya mungkin alasan dia gimana, tapi itu nggak benar itu. Kita keluarga baik-baik aja. Setelah melakukan pembunuhan, Heri Suganda kemudian melarikan diri lewat tembok belakang rumah ini. Sampai akhirnya Suganda tertangkap dan diserahkan ke Polsek Sukarami, Palembang. Keberadaan pelaku tersebut terindikasi ada di Polsek kami. Nah, berdasarkan informasi tersebut, kami langsung cepat menindaklanjuti. Kita langsung datangin si pelaku tersebut dan kebetulan pada saat itu pelaku sedang istirahat dan persiapan untuk melarikan diri. Langsung kita amankan
tersangka tersebut. Di tempat pemakaman umum Puncak Sekuning, Kota Palembang inilah Wasilah dan anaknya Farah Atikah Aulia Putri dimakamkan. Ibu dan anak yang menjadi korban kebrutalan Suganda ini dimakamkan dalam satu liang. Wasilah kini telah pergi untuk selamanya. Ia tewas dibunuh oleh orang yang kecewa terhadap suaminya. Tak hanya Wasilah yang terkubur, cerita hidup sang anak Farah Atikah Aulia Putri pun ikut berakhir. Tarik terus, tarik terus.